Program pendidikan pre-service education. 1. Pengertian program pendidikan pre-service education. Perbaikan situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya sebagai sarana utama supervisi pendidikan tidak akan terwujud dengan baik apabila guru-guru sebagai pengembang yang langsung tidak mengalami pertumbuhan atau perkembangan dalam bidang keahlian atau profesinya. Pendidikan prajabatan atau pre-service education merupakan fase mempersiapkan tenaga-tenaga kependidikan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan-keterampilan dan sikap-sikap yang dibutuhkan sebelum bertugas atau berdinas. Misalnya, semasa kuliah di IKIP atau Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Setelah mulai bertugas sebagai guru, ia tidak boleh statis tetapi harus dinamis, yaitu harus ikut berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi pada umumnya, khususnya di bidang profesi keguruan atau kependidikan. Harus berkembang sambil menunaikan tugasnya. Untuk mengembangkan profesi atau kecakapan dalam masa jabatannya, ini diperlukan pendidikan atau latihan in service. Loretta dan Stein yang dikutip oleh Saiful Sagala mengemukakan kategori pendidikan profesional pre-service teacher education adalah suatu studi yang diwajibkan untuk menjadi guru yang secara historis terbentuk dari sejumlah mata belajar yang diambil pada perguruan tinggi dengan memberikan pengalaman lapangan supervisi yang didesain untuk menerima tamatan SLTA memasuki profesi mengajar. Penataran guru untuk memenuhi kebutuhan pejabat, employer, dan pegawai employee dalam daerah tertentu. Continuing education, suatu program belajar berkelanjutan yang ditentukan secara individual atau mata belajar yang dipilih untuk memenuhi minat atau kebutuhan menuju pencapaian tujuan spesifik atau gerar. Pengembangan kedudukan staff development, suatu program pengalaman didesain untuk memperbaiki kedudukan seluruh anggota staf secara pribadi maupun kelompok. Model konkuren atau model seiring. Pre-service pendidikan guru. Model konkuren yaitu suatu model penyelenggaraan pendidikan guru yang menyiapkan calon guru yang dilakukan dalam satu napas, satu fase antara penguasaan bidang studinya, subject matter, dengan kompetensi pedagogi ilmu pendidikan. Model inilah yang dipakai selama lebih dari 50 tahun dalam penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia. PTPG, FKIP, IKIP, SGB, SGA, SPG, SGO, PGA sebagai bentuk LPTK yang pernah ada di Indonesia menggunakan model ini. Model ini mengasumsi bahwa seorang calon guru sejak awal sudah mulai memasuki iklim menjiwai, menyadari akan dunia profesinya. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, melainkan juga kompetensi pedagogi, sosial, akademik, dan kepribadian sebagai pendidik. Kompetensi tersebut bukan suatu yang terpisah, melainkan jadi ramuan komposisi yang khas yang dijiwainya. Kalau guru diasumsi sebagai petugas profesional, harus disiapkan sebagai profesional secara sengaja untuk jadi guru juga di lembaga yang sengaja dibuat dan dipersiapkan untuk mendidik calon guru. Kelebihan model konkuren. 1. Guru konkuren lebih menguasai ilmu pendidikan daripada guru konsekutif.
2. Guru konkuren mempunyai peluang untuk menjadi guru profesional. Kelemahan model konkuren. 1. Guru konkuren tidak menguasai materi belajar karena hanya belajar sebagian dari disiplin ilmu yang harus diajarkannya di sekolah. Hal ini dapat diatasi dengan guru konkuren lebih mempelajari bahan atau materi ajar. 2. Guru konkuren terancam menjadi pengangguran karena lahan pekerjaannya diambil oleh guru konsekutif. Model konsekutif atau model berlapis pre-service pendidikan guru. Asumsi yang dipakai dalam model ini menghendaki penyiapan guru dilakukan dalam napas atau rangkaian yang berbeda. Artinya, calon guru sebelumnya tidak dididik dalam setting LPTK. Mereka adalah para sarjana bidang ilmu, kemudian setelah itu menempuh pendidikan lanjutan di LPTK untuk memperoleh akta kependidikan yang selama ini diposisikan sebagai lisensi profesi guru. Model ini menghendaki sarjana dulu di bidangnya, kemudian mengikuti pendidikan akta kependidikan sebagai sertifikasi profesi kependidikan. Keunggulan dalam model ini dianggap memiliki penguasaan bidang studi lebih unggul, tetapi lemah dari aspek kompetensi ilmu pendidikan atau pedagogis, sosial, dan kepribadian sebagai calon guru. Dalam pola ini, penyiapan subjek mater dengan kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadiannya adalah hal yang berbeda, bukan desain pendidikan profesional yang terpadu. Berikutnya ada kelebihan model konsekutif, yaitu guru konsekutif lebih menguasai materi belajar. Yang kedua, para lulusan dari ilmu murni mempunyai peluang untuk menjadi guru dengan syarat melalui pendidikan strata. Kelemahan model konsekutif. Guru konsekutif tidak menguasai ilmu pendidikan karena guru konsekutif hanya belajar ilmu murni. Hal ini dapat diatasi dengan guru konkuren mempelajari ilmu pendidikan supaya menjadi guru yang profesional. Yang kedua, guru konsekutif akan bersaing dengan guru konkurer. Perbedaan guru konkuren dan guru konsekutif. Yang pertama, guru konsekutif lebih menguasai ilmu pendidikan daripada guru konkuren. Yang kedua, guru konkuren lebih menguasai materi belajar. Yang ketiga, guru konsekutif tidak menguasai materi belajar karena hanya belajar sebagian dari disiplin ilmu yang harus diajarkannya di sekolah. Hal ini dapat diatasi dengan guru konsekutif lebih mempelajari bahan atau materi ajar. Yang keempat, guru konkuren tidak menguasai ilmu pendidikan karena guru konkuren hanya belajar ilmu murni. Hal ini dapat diatasi dengan guru konkuren mempelajari ilmu pendidikan supaya menjadi guru yang profesional. Pendidikan prajabatan atau pre-service education merupakan fase mempersiapkan tenaga-tenaga kependidikan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan-keterampilan, dan sikap-sikap yang dibutuhkan sebelum bertugas atau berdinas. Yang pertama, pengaruh pendidikan guru terhadap prestasi sekolah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi sekolah. Besarnya pengaruh pendidikan guru terhadap prestasi sekolah mencapai 14,2%. Hal ini berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh para guru akan semakin baik atau tinggi prestasi sekolahnya. Yang kedua, pengaruh pelatihan pembelajaran terhadap prestasi sekolah. Berdasarkan analisis ditemukan bahwa terdapat pelatihan pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi sekolah. Besarnya pengaruh pelatihan pembelajaran terhadap prestasi sekolah mencapai
16,5%. Hal ini berarti semakin sering diadakan pelatihan pembelajaran bagi guru, maka semakin meningkat prestasi sekolahnya. Yang ketiga, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi sekolah. Temuan penelitian menunjukkan kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi sekolah. Besarnya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi sekolah mencapai 9,8%.